Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Desi Rosalina, biasa dipanggil dengan sebutan Rosa. Nah, kali ini saya akan menceritakan mengenai salah satu tokoh pembaharuan di dunia Islam pada masa modern. Beliau ini biasa dipanggil dengan sebutan yaitu Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Nah, beliau ini memiliki nama lengkap yang mungkin dibilang sangat panjang. Nama lengkapnya itu Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Muhammad Syam al-Din al-Qalamuni. Beliau ini lahir pada tanggal 27 Jumadil Ula tahun 1282 Hijriah atau pada tahun 1865 Masehi. Nah, beliau ini tinggal di desa Qalamun yang terletak di Libanon. Nah, beliau ini merupakan seorang bangsawan Arab yang mempunyai garis keturunan dari Sayyidina Husain, yaitu putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rashid Ridho ini memiliki seorang kakek yang bernama Syekh Sayyid Ahmad. Nah, pada suatu ketika Rashid Ridho waktu remaja, ayahnya telah mewarisi kedudukan, wibawa serta ilmu sang nenek, sehingga Rashid Ridho banyak terpengaruh dan belajar dari ayahnya sendiri, seperti yang dituliskan olehnya dalam buku hariannya yang dikutip oleh Ibrahim Ahmad Al-Adawi, yaitu ketika saya mencapai umur remaja, saya melihat di rumah kami pemuka-pemuka agama Kristen dan Tripoli dan Libanon. Bahkan saya lihat pula pendeta-pendeta, khususnya pada hari-hari raya. Saya melihat ayahku rahimahullah berbahasa basi dengan mereka, sebagaimana beliau berbahasa basi dengan penguasa dan pemuka-pemuka masyarakat Islam. Ayahku menyebut apa yang beliau ketahui tentang kebaikan-kebaikan mereka. Ini adalah salah satu sebab mengapa saya menganjurkan untuk bertoleransi serta mencari titik temu dan kerjasama antara semua penduduk negeri atas dasar keadilan, kebajikan yang dibenarkan oleh agama demi kemajuan negara. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pendidikan dan pengalaman Muhammad Rashid Ridho ini. Selain belajar dari kedua orang tuanya sendiri, Rashid Ridho juga belajar kepada sekian banyak guru. Nah, semasa kecilnya Rashid Ridho dimasukkan oleh orang tuanya di madrasah tradisional di kampungnya, yaitu Qalamun, untuk belajar menulis, berhitung, dan belajar mengenal huruf serta membaca Al-Quran. Setelah tamat sekolah di madrasah tradisional pada tahun 1882 Masehi, Rashid Ridho ini dikirim oleh orang tuanya untuk meneruskan pelajaran ke Al-Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah, yaitu sekolah nasional Islam di Tripoli, Libanon. Nah, ketika belajar di sana itu, Rashid Ridho diajarkan pelajaran nahwu, shorof, akidah, fiqh, ilmu hitung, dan ilmu bumi. Nah, selain itu juga di madrasah tersebut juga diajarkan mata pelajaran bahasa Arab, bahasa Turki, dan bahkan bahasa Prancis, serta termasuk pengetahuan agama dan pengetahuan modern. Selanjutnya yaitu sekolah ini didirikan oleh Al-Syeikh Husain Al-Jiz. Ini adalah seorang ulama Islam yang telah dipengaruhi oleh ide-ide modern, yang pada saat itu misi Kristen sedang gencar-gencarnya dijalankan. Nah, diantaranya dengan mendirikan sekolah-sekolah Kristen modern. Sekolah Kristen modern ini mungkin telah banyak menarik perhatian orang tua untuk menjadikan orang tua tersebut untuk memasukkan anak-anak mereka belajar di sana. Nah,
dalam usaha menandingi sekolah Kristen tersebut, Al-Syeikh Husain Al-Jisr ini mendirikan sekolah nasional Islam tersebut. Namun sekolah nasional Islam ini telah atau tidak bertahan lama karena tidak didukung oleh pemerintah kerajaan Utsmani yang masih berhaluan konservatif, yang akibatnya Rosyid Ridho pun harus rela meninggalkan bangku pendidikan tersebut dengan pindah ke sekolah agama lain yang ada di Tripoli. Nah, kendati demikian, hubungan dengan Al-Syeikh Husain Al-Jisr ini yang beraliran modern itu selalu berhubungan dengan baik. Lewat hubungan baik itulah maka Rosyid Ridho lebih jauh berkelana dengan ide-ide pembaharuan dikarenakan Al-Syeikh Husain Al-Jisr tak amat berhasrat memompa semangat muda Rosyid Ridho yang memang meminati berat alur pemikiran baru. Selain itu juga mendapat bimbingan dari gurunya Al-Syeikh Husain Al-Jisr ini, ia juga dipengaruhi oleh ide-ide pembaharuan yang dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Nah, melalui majalah Al-Urwat Al-Wusqa ini, semasa dewasanya Rosyid Ridho berniat untuk menggabungkan diri dengan Al-Afghani di Istanbul, tapi niat itu tak terwujud. Nah, sewaktu Muhammad Abduh berada dalam pembuangan di Beirut ini, Rosyid Ridho mendapat kesempatan baik untuk berjumpa dan berdialog dengan murid Al-Afghani yang terdekat ini. Inilah Rosyid Ridho memulai mencoba untuk menjalankan ide-ide pembaharuan itu ketika masih berada di Suriah. Nah, tapi usaha-usahanya itu mendapat tantangan dari pihak kerajaan Utsmani. Ia merasa terikat dan tidak bebas sehingga ia memutuskan pindah ke Mesir pada bulan Januari tahun 1898 Masehi. Nah, selama ini di Mesir, Rosyid Ridho berkesempatan untuk memperdalam pengetahuan sekaligus menggali langsung inti gerakan-gerakan pembaharuan di Mesir. Berbeda dengan keadaan mahasiswa umumnya di Al-Azhar yang lebih banyak patuh di bidang keilmuan, sedangkan Rosyid Ridho itu mempunyai jiwa yang kritis dan suka mengadakan perbincangan yang mendalam terhadap suatu bidang ilmu. Nah, hal-hal ini secara tidak langsung itu memang merupakan pengaruh dari pemikiran Al-Afghani dan Muhammad Abduh, yang bagi Rosyid Ridho itu jelas bahwa sikap kritis intelektual perlu sekali dipupuk secara dini. Dengan demikian, hasratnya untuk mendalami ilmu agama agar bisa lebih matang lagi, dan tantangan seperti ini pula yang mendorong untuk dapat secepatnya menebarkan benih pembaharuan agar lebih meresap. Dengan perjuangannya yang luar biasa dalam memompa ide-ide pembaharuan, Rosyid Ridho ini sangat disegani oleh banyak umat Islam karena hal ini dibuktikan dengan sejumlah karya ilmiah yang menyertai gagasan-gagasannya. Yang pertama yaitu Al-Hikmah Asy-Syar'iyyah fi Muhakamat Al-Dadiriyah wa Al-Rifaiyah, yang mana buku ini itu karya pertamanya di waktu ia masih belajar, yang isinya berkaitan dengan bantahan kepada Abdul Hadi Asy-Syayyab yang mengecilkan tokoh sufi besar Abdul Qadir Al-Jailani, dan juga menjelaskan kekeliruan yang dilakukan oleh para penganut tasawuf tentang busana muslim, sikap meniru non-muslim, Islam Mahdi, masalah dakwah, dan juga kekeramatan. Nah, karya selanjutnya yaitu Al-Azhar dan Al-Manar yang berisikan antara lain sejarah Al-Azhar, perkembangan dan misinya, serta bantahan terhadap ulama Al-Azhar yang menentang
dan perkembangan masyarakat Mesir pada masanya. Dan selanjutnya Nida li al-Jins al-Latif yang berisikan mengenai uraian tentang hak dan kewajiban-kewajiban wanita. Yang selanjutnya Zikra al-Maulid an-Nabawi, terus kemudian al-Sunnah wa al-Syiah, dan selanjutnya al-Wahda al-Islamiyah, selanjutnya lagi al-Haqiqah al-Riba, dan yang selanjutnya majalah al-Manar, dan yang terakhir yaitu tafsir al-Manar. Nah, dari sekian banyaknya karya-karya dari Rasyid Ridho ini, Rasyid Ridho juga seorang aktivis politik. Ia pernah menjabat sebagai ketua presiden kongres di Suriah pada tahun 1920 Masehi, anggota delegasi Suriah Palestina di Jenewa pada tahun 1921 Masehi, ia anggota komite politik Mesir di Kairo selama masa pemberontakan Suriah pada tahun 1925 sampai 1926 Masehi, dan menghadiri konferensi Islam di Makkah pada tahun 1926 Masehi. Nah, pada masa tuanya itu kesehatannya selalu mengalami gangguan, namun ia tidak mau tinggal diam. Ia tetap akan selalu dan masih aktif dalam menjalankan kegiatannya. Dan akhirnya Rasyid Ridho meninggal dunia di bulan Agustus pada tahun 1935 Masehi. Nah, setelah kembali dari mengantarkan Pangeran Saud ke kapal di Suez. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pemikiran pembaharuan Islam Muhammad Rasyid Ridho. Nah, dalam catatan atau literatur kontemporer, Rasyid Ridho digambarkan sebagai pejuang muslim yang tidak jauh beda dengan Muhammad Abduh. Karena Muhammad Abduh ini menilai bahwa tidak ada jalan yang paling ampuh bagi tercapainya pembaharuan di dunia Islam kecuali melalui politik merupakan jalan terpendek. Nah, sedangkan pembaharuan melalui pendidikan dan pengajaran sekalipun menempuh jalan yang panjang, tapi hasilnya tetap utuh. Oleh sebab itu, antara kedua jalur itu sebenarnya sangat berkaitan. Nah, menurut Rasyid Ridho sendiri, pembaharuan mutlak harus dilakukan karena tanpa itu umat Islam senantiasa berada dalam kejumudan dan akan menjadi umat yang terlantar. Nah, ia juga melihat bahwa kemunduran umat Islam dan kelemahan mereka disebabkan karena mereka tidak lagi memegang dan menjalankan ajaran Islam yang sebenarnya. Mungkin cukup dari apa yang saya jelaskan, apa yang saya ceritakan mengenai tokoh pembaharuan dalam Islam modern, yaitu yang biasa dikenal sebagai Rasyid Ridho, Muhammad Rasyid Ridho. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mungkin cukup dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.